Laut. Hai Laus, pernah dengar soal Dusun Mardemak di Bengkulu Selatan? Nah, di sana ada sebuah perigi atau sumur tua yang disebut Pauwak Demak. Ceritanya, sumur ini punya kaitan erat dengan Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Penasaran kan? Yuk kita telusuri kisahnya bersama. Dahulu kala, di sebuah daerah yang kini kita kenal sebagai Desa Padang Lebar, berkuasalah seorang raja yang gagah, sakti, dan bijaksana bernama Puyang Agung Negara. Beliau sangat dicintai rakyatnya dan punya hobi yang luar biasa, yaitu belajar. Tak peduli sejauh apa, kalau ada ilmu baru, pasti beliau datangi. Suatu hari, Puyang Agung Negara bertemu dengan dua sahabat lamanya, Puyang Raden Emas dari Dusun Gunung Mesir dan Puyang Bambang Wani dari Dusun Tanjung Awur. Setelah lama tak jumpa, mereka asyik bercerita. Ternyata, ketiganya punya hobi yang sama, menuntut ilmu. Akhirnya, tercetuslah sebuah ide gila. Mereka sepakat untuk berlayar jauh ke Kerajaan Demak untuk menambah ilmu. Persiapan pun dimulai. Kapal diisi penuh dengan bekal makanan dan minuman. Para hulu balang juga menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Setelah semua siap, mereka berangkat diiringi doa dan tepuk tangan meriah dari rakyatnya. Di tengah laut, Puyang Bambang Wani mengusulkan agar Puyang Agung Negara yang paling tua dan berpengalaman memimpin perjalanan mereka. Setelah didesak, Puyang Agung Negara pun setuju. Dengan semangat membara, kapal mereka akhirnya tiba di dermaga Kerajaan Demak. Namun, sambutan yang mereka dapatkan sungguh di luar dugaan. Tanpa peringatan, mereka diserang habis-habisan oleh tentara Demak. Rupanya, kedatangan mereka yang bersenjata lengkap dianggap sebagai ancaman. Raja Demak mengira mereka adalah musuh yang ingin merebut kerajaan, sehingga memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Puyang Agung Negara terkejut. Namun tak gentar, ia segera memberi komando, "Kawan-kawan, siapkan senjata, kita diserang. Kita datang bukan untuk mencari musuh. Tapi kalau musuh datang, jangan takut. Mari kita bela kehormatan kita." Esa hilang dua terbilang. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Kedua belah pihak bertarung dengan gagah berani. Korban berjatuhan di mana-mana. Perang berlangsung selama 2 hari 2 malam tanpa henti, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di tengah kekacauan itu, Puyang Agung Negara melihat sahabatnya, Bambang Wani, bertarung sengit. Lawannya bukan manusia biasa, melainkan seekor gajah sakti bernama Gajah Berbaju Rantai. Malang tak dapat ditolak. Bambang Wani yang gagah berani akhirnya gugur di medan laga. Kehilangan sahabat justru membakar semangat Puyang Agung Negara dan Raden Emas. Mereka mengamuk, menebas siapa saja yang menghalangi. Semboyan mereka bergema, lebih baik mati di medan perang daripada menanggung malu. Mereka bersumpah akan membalaskan dendam sahabatnya. Satu persatu prajurit mereka gugur. Hingga akhirnya hanya tersisa mereka berdua. Dalam situasi genting, Raden Emas teringat kalau Bambang Wani punya senjata pusaka yang ampuh. Tapi saat diperiksa, senjata itu sudah raib. Kemungkinan dirampas musuh. Amarah mereka semakin memuncak. Mereka berteriak menantang seluruh pasukan Demak. Bahkan rajanya sekalipun. Raja Demak yang melihat keganasan mereka memerintahkan seluruh pasukannya, termasuk si Gajah Berbaju Rantai, untuk mengepung keduanya. Puyang Agung Negara dan Raden Emas berkali-kali terlempar oleh kekuatan sang gajah, pedang dan keris, mereka pun terlepas. Tiba-tiba, Raden Emas teringat. Ia masih memiliki keris pusaka Turen Temuran bernama Lepu Biring. Dengan sisa tenaga,
Ia menusukkan keris saktinya ke tubuh gajah berbaju rantai. Sekali tikam, gajah perkasa itu langsung tumbang tak berkutik. Melihat hulu balang andalannya tewas, semangat pasukan Demak langsung runtuh. Mereka kocar-kacir. Raja Demak, karena khawatir, memerintahkan sisa rakyat dan pasukannya untuk mengungsi ke Bukit Kalkambing. Medan perang pun menjadi sepi, hanya menyisakan mayat yang bergelimpangan. Puyang Agung Negara dan Raden Emas keluar sebagai pemenang. Setelah menguburkan jenazah Bambang Wani dan para prajuritnya, mereka berunding. Raden Emas mengusulkan, "Kita berangkat bertiga. Pulangnya hanya berdua. Bagaimana kalau kita membawa seorang rakyat Demak sebagai bukti bahwa kita benar-benar telah sampai dan bertempur di sini?" Agung Negara setuju. Mereka pun mencari ke seluruh penjuru istana yang telah kosong hingga akhirnya sampai di Bukit Kalkambing. Di sana, mereka bertemu seorang putri yang sangat cantik. Dialah Bidadari Sanggul Bergelung Emas. Putri dari Raja Demak Puyang Agung Negara menceritakan tujuan awal mereka yang sebenarnya untuk belajar, bukan berperang. Sang putri terharu mendengarnya. Agung Negara lalu menyampaikan niat mereka untuk membawanya sebagai bukti perjalanan mereka. Sang putri setuju, tapi dengan beberapa syarat. Ia harus disayangi. Semua peralatannya harus dibawa, termasuk tajau berisi air, seperangkat kolintang, piring, gong, dan yang paling aneh, sumur tempat ia biasa mandi. Meskipun terkejut, keduanya setuju. Mereka pun berangkat pulang bertiga. Di perjalanan, Raden Emas menyarankan agar Puyang Agung Negara yang merawat sang putri. Setelah tiba di kampung halaman, Agung Negara mencari lokasi yang indah di tepi Sungai Nganut. Di sanalah air dari tajau ajaib milik sang putri ditumpahkan ke tanah. Seketika, terbentuklah sebuah sumur dengan air yang sangat jernih. Sumur inilah yang kemudian menjadi tempat mandi sang putri. Singkat cerita, Puyang Agung Negara dan Bidadari Sanggul Bergelung Emas menikah dalam sebuah pesta meriah selama 7 hari 7 malam. Sejak saat itu, sang putri hidup bahagia bersama suaminya. Untuk mengenang asal-usul sang permaisuri, sumur itu dinamakan Pawak Demak dan dusun tempat mereka tinggal diberi nama Muara Demak atau Mardemak. Kini, dusun asli Mardemak sudah tidak ada lagi karena penduduknya pindah ke lokasi baru di sebuah padang hutan yang luas, yang kemudian menjadi cikal bakal desa Padang Lebar. Begitulah kisah asal-usul Pawak Demak dan nama dusun Mardemak. Sebuah cerita tentang keberanian, persahabatan, dan takdir yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai